Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan bab tentang halal haram ya. Pembahasan selanjutnya ditujukan kepada kaum muslimin saja supaya memiliki atau menikmati rezeki Allah yang bermanfaat dan diarahkannya mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, serta dijelaskan kepada mereka apa yang diharamkan atas mereka, yaitu apa-apa yang tidak baik dan tidak halal dan tidak dihalalkan bagi mereka. Kemudian diancamnya orang-orang Yahudi yang menyanggah mereka mengenai makanan yang baik-baik dan yang haram ini, yang semuanya sudah termaktub di dalam kitab mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar dzalika bi annahu la nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut suatu nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau yang murah, mereka itu semuanya tidak memakan atau menelan ke dalam perutnya selain api ya. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan pengampunan ya. Maka alangkah sabarnya mereka itu menanggung siksa neraka. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitabnya dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu benar-benar dalam persengketaan atau penyimpangan yang jauh. Surat Al-Baqarah 172 sampai 176. Allah telah menyeru orang-orang yang beriman agar menerima hukum syariat Allah, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa Dia Allah sematalah yang pemberi rezeki dan membolehkan kepada mereka memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah direzekikannya ya, apa yang telah Dia Allah rezekikan ya. Maka Allah memberitahu mereka bahwa Dia tidak melarang untuk mengambil yang baik dari rezeki itu, dan Allah melarang hambanya agar
meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari rezeki itu. Pelarangan ini bukan karena Allah menginginkan agar mereka mengalami kesulitan dan kesempitan dalam mencari rezeki, sebab Allah sendirilah yang menimpakan rezeki kepada mereka. Allah menginginkan mereka agar sebagai hamba bisa mensyukuri apa yang berasal dari Allah, dan agar mereka bisa betul-betul beribadah semata-mata kepada Allah tanpa ada penyekutuan. Maka Allah memajukan kepada mereka bahwa syukur itu adalah termanifestasikan atau terwujudkan, ketok, ya, bisa dirasakan, ya, dengan ibadah dan taat serta ridho dengan apa-apa yang dari Allah. Itu syukur, bukan omongan aku bersyukur, tidak, ya. Pernyataan ini terangkum dalam satu kalimat yang pendek. Hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya menyembah kepada Allah. Jadi orang-orang yang bersyukur itu orang yang beriman. Gak punya iman gak bisa bersyukur. Bersyukur bagaimana? Bersyukurnya bodoh. Nah, bersyukur itu ada tujuannya, bersyukur kepada Allah. Cuma bersyukur saja itu enggak bersyukur namanya. Bersyukur pada Allah. Kemudian Allah melanjutkan penjelasan tentang apa-apa yang diharamkan dari makanan dengan suatu bentuk nas yang dibatasi dengan penggunaan adalu qasri atau perangkat pembatasan, yakni innama, ya. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut suatu nama selain Allah. Nyembelih dengan nama yang lain tuh nggak boleh, maksudnya dengan sembahan yang lain, ya, apa, demi Badoro nggak boleh, ya, nggak boleh. Dengan nama Lata nggak boleh, ya. Bangkai, ya, itu akan dijauhi dan dibenci oleh jiwa yang baik. Begitu juga dengan darah. Lebih-lebih ternyata setelah dilakukan penelitian, setelah berjalannya waktu yang panjang dari pengharamannya oleh Al-Quran dan Taurat, ternyata terkumpul mikroba dan materi-materi lain yang berbahaya dalam bangkai dan darah. Dan kita tidak mengetahui, barangkali ilmu kedokteran modern telah dapat menyingkap lebih jauh tentang bahaya yang ditimbulkan, atau memang terdapat sebab-sebab lain diharamkannya kedua benda itu yang belum terungkap oleh manusia. Sedangkan babi, belakangan ini ada orang-orang yang memperdebatkan keharamannya, dan babi itu sendiri menjadi jijik, ya. Babi itu sendiri menjadikan jijik orang yang jiwanya bersih dan lurus, ya. Makanannya kotor, gubangannya kotor kabeh, ya. Apa dimakan, ya. Tapi iblis itu bersyukur kalau Allah, terus aku bersyukur kalau setan. Di samping keadaannya yang menjijikan itu, Allah telah mengharamkan sejak masa yang panjang. Mereka berpendapat bahwa cacing pita yang amat berbahaya, yang menurut penelitian memang terdapat di dalam daging babi, kini oleh kemajuan ilmiah telah dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, babi tidak haram lagi katanya, ya. Demikianlah pendapat mereka. Tapi satu hal yang mereka lupakan, bukankah keharaman babi itu sudah berlangsung lebih dari 13 abad, dan bukankah baru saja ditemukan oleh penelitian ilmu pengetahuan modern kuman-kuman berbahaya yang terkandung di dalamnya? Bukan merupakan suatu hal yang mustahil kalau masih terkandung bahaya-bahaya lain yang belum ditemukan di dalam babi. Apakah tidak aman? Apakah tidak lebih aman? Dan sepatutnya kita berpegang pada hukum syariat yang telah memelihara manusia selama lebih dari 13 abad dari bahaya babi itu. Maka sudah sepatutnya kita memisahkan diri dari pendapat yang sesat, dan kita beralih menuju kepada pendapat yang benar, serta kita mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, nggak usah berpikir bahaya ya apa kok gak untuk dimama. Tidak boleh, nggak usah banyak berpikir seperti itu. Kalaupun nanti terbukti ya ternyata Allah memang sayang pada kita. Kalau nggak terbukti, kita tidak perlu ragu. Itu memang larangan dari Allah, ya.
Kalau kita meragukan itu, kita sama juga meragukan apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah seperti itu. Tapi babi kok duwe cak kono cacing pitane. Ono ya. Nggak ada Nanti di dagingnya. Makanannya kotor ya, mainannya kotor. mame apa ya? Wah, apa kok dimam. Adapun keharaman suatu yang disembelih sambil menyebut suatu nama selain Allah, tidaklah ini diharamkan karena zatnya, tapi disebabkan oleh ketidaktulusan jiwa dan tidak adanya kebulatan tujuan. Maka zat tersebut tergolong kepada yang najis karena adanya kaitan akidah dengan segala yang diharamkan seperti pada penjelasan yang lalu. Sungguh Allah telah mendorong kepada manusia agar hanya bertawajuh kepada Allah semata-mata tanpa ada persekutuan ya. Dari sini jelas sekali hubungan antara pengharaman dan penghalalan dengan pengesaan Allah ya, ada hubungannya dengan tauhid ini. Maka di sini ada hubungannya yang kuat ya, ada hubungan yang kuat antara akidah pengesaan Allah dengan masalah halal haram, bahkan dari segala hukum syara yang lain. Dan bersama dengan ini, agama Islam juga tidak melupakan keadaan-keadaan darurat yang mungkin akan memaksa seseorang untuk memakan barang yang diharamkan bila itu benar-benar dilakukan karena terpaksa untuk sekedar memenuhi ya, paksaan suasana darurat itu dan tidak melampaui batas. Tapi barang siapa yang terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau terpaksa ya dibolehkan. Nah, jangan terpaksa dibuat-buat, tapi terpaksa karena tidak ada yang lain. Namanya kita di hutan, apa ketemu nih babi tok, ya wes dibolehkan. Itu namanya rukso, ya. Nek ketemu harimau. Dimakan kawan. Oh gak ebi. Lah udah mana ditilat. Ya. Terus. Ayat tersebut sebagai asas umum bagi segala yang diharamkan. Jadi, walaupun di sini hanya disebutkan yang berkenaan dengan makanan, tapi pada dasarnya hukum itu berlaku dan meliputi segala hal darurat yang mengandung paksaan, terpaksa. Ya apa-apa kalau terpaksa. Ya. Maka kapan saja ditemukan kondisi darurat yang mengancam kehidupan dan bersangkutan, ya, yang bersangkutan diperkenankan melepaskan kesulitan itu dengan melakukan sesuatu yang awalnya terlarang ya, dalam batas-batas menghilangkan kedaruratan itu saja, gak terus menerus ya, tidak lebih juga terus menerus. Wah darurat terus ya, digawe-gawe darurat ya. Tetapi di sini ada perbedaan fikih mengenai masalah posisi darurat, apakah masalah-masalah lain dapat dikisahkan atau tidak, atau memang hanya darurat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran itu saja. Dan mereka juga berbeda pendapat mengenai kadar ukuran menghilangkan darurat itu, apakah dalam batas minimal untuk menghilangkan darurat saja atau boleh makan dan minum secara sempurna sampai kenyang ya, sampai kenyang, atau cuma menghilangkan lapar saja ya. Bedanya apa? Kalau menghilangkan lapar saja ya, terus gak ngeleh mandek, tapi kalau sampai kenyang baru berhenti ya. Ini batasnya tuh belum dipastikan ya. Maksudnya ini sangat tergantung pada kedalaman maknawiyah seorang ya, keterikatan seorang dengan Allah ya. Semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin hati-hati ya. Kami di sini tidak memasuki khilafiyah ini dan kami mencukupkan pembahasan keterangan di atas sampai di sini. Ini khilafiyah ya. Tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting kalau darurat dibolehkan, boleh makan secukupnya. Ya, secukupnya ada yang merasa cukup dengan kalau sudah nggak lapar, ada yang merasa cukup kalau sudah kenyang, cukup aku naik suara, nggak ada yang seperti itu ya. Itu tergantung orangnya, ada di khilafiyah ini ya. Nenek gak cukup.
cukup. Nggak cukup, yo nggak usah dipakai. Kegedean kok. Geden katanya. Ya, kalau nggak cukup ya dimakan seadanya. Oke. Ya, cukup dulu ya. Cukup apa nggak cukup ini? Cukup. Waalaikumsalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu anna wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Like yo. Like yo. Subscribe. Subscribe.